Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khusyuka bil ibadati min taqidin wa ghairihi. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon nasta'in, pertolongan. Aina khusyu artinya adalah kami beribadah hanya kepada Engkau, hanya kepadamu, seperti mengesahkan dan lain-lainnya. Wanatrubu al-ma'unata, dan kami memohon al-ma'unata, pertolongan, alal ibadati, hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-hambamu dan wakhwaiha dan lain-lainnya. Dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini untuk mengakui keterbatasan seorang hamba, sehingga dia tidak dapat berdiri sendiri di hadapan Allah. Seolah-olah dia berucap, tidak layak bagiku berdiri sendirian dalam bermunajat kepada Allah. Jadi aku merasa malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku. Karena itu aku bergabung dengan kaum mukminin yang lain dan aku bersembunyi di antara mereka. Maka terimalah doaku bersama mereka, sebab kami semua beribadah kepadamu dan memohon pertolonganmu. Nah, jadi iyyaka na'budu artinya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu. Kami tidak menyembah selain Engkau. Makna na'budu adalah nuti'u, artinya kami taat. Ibadah artinya ketaatan dan ketundukan. Dan iyyaka nasta'in artinya kami memohon pertolongan dan keberhasilan kepadamu. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, sebab Engkaulah sumber pertolongan, karunia dan limpahan puji. Selain Engkau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menolong kami. Nah, dua kata kerja na'budu dan nasta'in ini disebut dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal, yakni tidak seperti iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu, ya, untuk mengakui keterbatasan seorang hamba sehingga dia tidak dapat berdiri sendiri di hadapan Allah. Seolah-olah dia berucap, tidak layak bagiku berdiri sendiri dalam bermunajat kepada Allah. Aku merasa malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku, karena itu aku bergabung dengan kaum mukminin.
bersembunyi di antara mereka. Makanya memakainya domirnya domir pakai domir na ya, bukan pakai hamzah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kita jalan yang lurus. Ay arsyadana ilaihi wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bil hidayah wa yubdalu minal ladzina bisillati ghairil maghdubi alaihim wa hum al-yahud. Jadi jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka yaitu melalui petunjuk bil hidayah, dengan hidayah. Kemudian diperjelaskan lagi maknanya oleh ayat berikut, ghairil maghdubi, yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai. Wa hum al-yahud, yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Wala waladdallin. Kemudian yang terdapat di sini adalah orang Yahudi dan bukan pula selain mereka yang sesat. Yang dimaksud dolin itu adalah wahum an-nasoro, yaitu orang Kristen. Wa nuqtatul badali ifadatun annal muhtadina laisu yahuda wala nasoro wallahu a'lam bishawab. Di sini faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang wanuktatul badali ifadatun, yaitu mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah anal hudati itu bukanlah orang-orang walaisu yahuda wala nasoro, itu bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi lan iku maring Allah al-marji'u utawi panggonan nggon bali, wal ma'abil ay tegese nggon bali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu hanya kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga sholawat serta salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sholawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya, tiada kekuatan, melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang maha tinggi. Nah, ihdinas siratal mustaqim
yaitu tunjukkanlah dan bimbinglah kami ke jalan yang mengarah kepada kebenaran. Perlihatkanlah kepada kami jalan hidayahmu yang mengantarkan kami kepada akraban dan kedekatan denganmu. As-siratal mustaqim adalah jalan tengah, jalan Islam yang dengannya engkau utus para nabi dan para rasul. Dengan risalah mereka engkau menutup risalah nabi terakhir. Ia adalah himpunan hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang meliputi akidah, hukum, etika, dan syarat agama seperti ilmu yang benar tentang Allah, kenabian. Kemudian suratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beranugerah, yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Itu adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim, dan orang-orang yang setelah terdahulu, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang dihukum dengan siksa paling berat, sebab mereka sudah tahu kebenaran tetapi malah meninggalkan, dan mereka memilih jalan yang sesat. Menurut jumhur ulama, bahwa orang-orang yang dimurkai itu adalah kaum Yahudi, sedangkan orang-orang yang sesat itu adalah kaum Nasrani. Yang benar, orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang sudah mendapat berita tentang agama yang benar. Ini kemudian yang telah disyariatkan oleh Allah bagi hambanya, tetapi mereka menolak. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah mereka yang belum mengetahui agama secara profesional, yaitu mereka yang belum menerima berita kerasulan atau sudah menerimanya tetapi dengan kadar yang kurang sempurna. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah biasanya membaca amin. Amin adalah doa yang artinya terimalah dan kabulkanlah doakan. Bacaan ini bukan termasuk Al-Quran, karena belum disyariatkan untuk masa kita atau masa umat Islam, kecuali bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu disunahkan menutup Al-Fatihah dengan bacaan ini sudah sakta, diam sejenak. Setelah kunut dalam agar terpisah antara bacaan yang merupakan Al-Quran dan bacaan yang bukan Al-Quran. Jadi berhenti sejenak baru amin, supaya bisa membedakan bahwa amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dalil kesunahan bacaan amin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan jamaah, yaitu Ahmad dan Imam Hadis. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, "Idza amanal imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam mengucapkan amin, hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Sebab siapapun yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka pasti dosanya yang lampau diampuni. Nah, amin ini dibaca dengan suara keras atau samar. Ada pertanyaan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, membaca amin dengan suara samar lirih itu lebih baik daripada membacanya dengan suara keras, sebab ia adalah doa itu ya samar, nggak usah keras-keras, lirih.
pelan. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian Ibnu Mas'ud telah berkata ada 4 bacaan yang dibaca dengan suara samar oleh imam. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian amin, kemudian setelah itu tahmid, yakni ucapan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Nah, itu juga suruh halus liris. Adapun madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa amin diucapkan secara samar dalam sholat ya, yang samar, dan dibaca dengan keras dalam sholat yang bacaannya dilakukan dengan suara keras. Dan makmum mengucapkan amin bersamaan dengan imam dengan dalil hadis Abu Hurairah, apabila imam mengucapkan amin, hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ghairil maghdubi alaihi waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min suffi al-awwal. Apabila telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rasulullah SAW biasanya mengucapkan amin sehingga terdengar oleh para makmum yang berdiri di belakang beliau di sholat utama. Nah, penjelasan dalam surat Al-Fatihah yang didahului dengan bismillah itu adalah Allah Ta'ala mengajari kita agar memulai semua perbuatan dan perkataan dengan basmalah. Bacaan ini diperintahkan ia merealisasikan permohonan pertolongan dengan adanya yang ada. Allah mengajari kita bagaimana cara memujinya atas apa yang nikmatnya. Dialah yang benar-benar patut dipuji. Seluruh pujian hanyalah pantas untuk Allah, bukan yang lainnya, sebab dialah pemilik kerajaan dan penguasa seluruh alam semesta. Beliau Allah adalah menciptanya, membinanya, dan merawatnya. Dialah pemilik rahmat yang luas dan langka, pemilik hari pembalasan dan perhitungan guna menegakkan keadilan yang mutlak di antara hamba-hambanya, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang dahulu berbuat baik dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dulunya berbuat kejahatan. Sifat-sifat ini menuntut kita untuk mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah, serta mengkhususkan kedudukan yang bulat hanya kepadanya. Jadi kita tidak minta pertolongan kecuali kepadanya, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali kepada Allah, dengan memurnikan agama kepadanya, sebab dialah yang berhak menerima pengagungan dan hanya Dia yang dapat memberi manfaat dan menolak madarat. Nah, surat Al-Fatihah ditinjau dari fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Makna-makna atau hukum-hukum yang dipetik dari surat Al-Fatihah adalah meliputi hubungan manusia dengan Allah, menentukan cara bermunajat kepada Allah, menggariskan baginya jenis perjalanannya dalam kehidupan, mengharuskannya mengikuti manhaj paling lurus dan jalan yang paling moderat, tawassul yang tidak ada penyimpangan di dalamnya walaupun hanya seujung jari, dari jalan yang lurus serta tidak diterima segala macam kesesatan dan penyimpangan agama segala hukum dan lain-lainnya yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah milik Allah dan berasal darinya, tidak ada andil seorang pun selain Allah di dalamnya. Nah, Al-Fatihah itu adalah sangat penting sekali dari segi bacaannya ya, terutama untuk hukum fikih,
karena itu adalah modal dasar, atau dalam hadis la sholat liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tidak langka ya, tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi mereka kalau sholat tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah, artinya sholatnya tidak legal. Jadi mengartikan peniadaan di sini sebagai peniadaan hakikat sholat tersebut, yaitu bukan peniadaan tambahan. Sebab yang asli dan yang paling kuat adalah bahwa peniadaan itu berlaku saat umum sholatan. Wah, ini sudah berlaku langsung mawon. La tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi Fatihah, tidak atau cukup ya, tidak cukup atau tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibaca surat Al-Fatihah. Karena dalil selanjutnya adalah perbuatan Rasulullah SAW itu sebagai mana diriwayatkan Muslim dengan disertai dalil dari hadis Imam Al-Bukhari, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi ketika sahabat melihat Nabi Muhammad SAW sholat, suruh melihatnya yaitu ya dan mendengar